Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya pada hari ini, anak-anak soleh dan soleha, mari nabda'u bi qiraati bil basmalah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang fikih. Fikih adalah salah satu keilmuan atau salah satu pelajaran yang mana dia mengamalkan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam amalan kehidupan kita sehari-hari, kita butuh dan sangat penting untuk mempelajari pelajaran fikih. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Silakan dilihat di layar depan kalian. Materi kita adalah sholat sunnah, pahala melimpah. Banyak pahala-pahala yang kita kerjakan, itu banyak mengandung pahala yang melimpah. Salah satunya adalah sholat sunnah, yang pahalanya begitu melimpah. Sholat sunnah apa itu, Pak? Oke, sholat sunnah yang pertama, di sini kita membahas, kita kasih batasan materi, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Ya, yang hanya kita bahas tentang sholat sunnah rawatib. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau kasih tahu kalian bahwa setiap orang, kita pun hidup di dunia, itu ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Itu tujuan hidup kita. Dan kalau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib. Artinya siswa harus mampu mengerti apa itu pengertian sholat sunnah rawatib. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa harus bisa menyebutkan jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaatnya. Yang ketiga, bisa melafalkan niat sholat sunnah rawatib. Yang keempat, bisa menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib. Yang kelima, yaitu mempraktikkan atau langsung mengamalkan di rumah ataupun di masjid untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Oke, kita kembali. Pak, sholat sunnah rawatib itu apa sih, Pak? Oke, sekarang kita cari tahu. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Tahukah kamu? Apakah sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, kalau kalian bisa paham dan mengerti, berarti tujuan pembelajaran kita yang pertama sudah berhasil dan sudah tuntas. Oke, selanjutnya. Nah, sholat sunnah rawatib yang kita tadi barusan kita cari tahu apa itu artinya, dan sekarang kita lanjutkan. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah. Tolong diperhatikan baik-baik, didengarkan. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah. Jelas ya? Selanjutnya, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Bapak ulangi sekali lagi. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib itu terdiri dari dua, yaitu sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Maksudnya qabliyah adalah sebelum sholat fardu, ba'diyah adalah sesudah sholat fardu. Baik.
Selanjutnya, di sini kita pelajari hanya 3. Jika sempat waktunya, kita pelajari cuma 3. Nanti kalau tidak sempat, kita pelajari cuma 2. Nanti untuk minggu berikutnya, kita akan pelajari bilangan rakaat dan waktu, hukum, hikmah sholat sunnah rawatib. Baik, selanjutnya. Ini sudah. Nah, ini. Sholat sunnah rawatib itu terbagi 2. Baik-baik. Silakan dengarkan baik-baik. Sholat sunnah yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yaitu, sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Oke, itu yang pertama. Yang disebut dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Artinya ialah sholat sunnah yang kurang ditekankan pelaksanaannya. Jadi, ada sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Yang pertama adalah sangat dianjurkan untuk melaksanakan. Yang kedua, sholat sunnahnya kurang ditekankan. Apa aja pembagiannya, Pak? Kita lihat di sampingnya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Itu disebut sholat sunnah rawatib mu'akkad. Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, Bapak? Ya, karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, rakaatul fajr khairum minad dunya. Artinya 2 rakaat sholat fajar atau doa apa namanya? Atau sebelum sholat subuh, 2 rakaat melaksanakan sholat qabliyah, maka pahalanya itu lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Itu baru 1 dikerjakan. Gitu ya, anak-anak soleh-soleha ya. Selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, ini adalah sholat-sholat yang mana jenisnya tadi. Kalau kalian bisa memahami ini, Pak, saya tahu, Pak. Jenisnya ada 2, sholat sunnah rawatib. Yang pertama mu'akkad, yang kedua ghairu mu'akkad. Kalau kalian bisa tahu itu dan tahu artinya, berarti tujuan pembelajaran kita yang nomor 2 itu sudah tuntas. Baik, anak soleh-soleha. Nah, selanjutnya, nah ini supaya memudahkan kalian, gini cara mengetahuinya. Sholat sunnah qabliyah, artinya sebelum sholat fardu, ini sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qabliyah dilaksanakan pada saat sebelum sholat subuh. Tetapi tidak boleh dilaksanakan ketika sesudah sholat subuh. Kita lihat lagi. Sholat zuhur, sebelum sholat zuhur, itu ada sholat sunnah qabliyah. Dan ketika sudah selesai melaksanakan sholat zuhur, ada namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, ketika sholat asar, sebelum melaksanakan sholat asar, kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Sedangkan sehabis sholat asar, kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Selanjutnya, sholat maghrib. Sholat maghrib, sebelum sholat maghrib, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Sedangkan setelah sholat maghrib, kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Selanjutnya yang terakhir, sholat isya. Sebelum melaksanakan sholat isya, kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Dan sesudah melaksanakan sholat fardu, maka kita melaksanakan fardu isya, maka kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Dan kalau yang Bapak conteng warna hijau, itu menandakan bahwa ditekankan. Artinya ini adalah bagian daripada sholat sunnah rawatib mu'akkad. Nah, ini adalah sholat sunnah mu'akkad. Sedangkan yang lainnya, ini yang warna biru, itu adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Baik, terima kasih anak soleh-soleha. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, dan semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Pelajaran kita berkah dan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan.
Dan kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.